Koruptor meradang, bakal melarat. Jokowi dorong undang-undang perampasan aset, tahun depan selesai. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Dan mengupayakan agar tidak ada obligor dan debitor yang luput dari pengembalian dana BLBI. Namun, aparat penegak hukum termasuk KPK, sekali lagi, jangan cepat berpuas diri dulu. Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental. Dan kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjanjikan pemerintah akan mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Janji itu ia sampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia atau HKORDIA 2021 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis 9 Desember. Dalam sambutannya untuk peringatan HKORDIA 2021, Jokowi ingin pemberantasan korupsi fokus pada pengambilan aset negara. Oleh karena itu, ia tidak ingin KPK dan aparat penegak hukum lainnya justru fokus pada penangkapan pelaku. Jokowi mengapresiasi para penegak hukum yang telah berhasil mengembalikan uang negara dari pemberantasan korupsi. Ia menyebut Kejaksaan Agung telah mengembalikan 15 triliunan rupiah ke kas negara dari kasus korupsi. Di saat yang sama, KPK juga menyelamatkan 40,25 triliun rupiah aset negara hingga triwulan 3 2021. Jokowi berharap upaya pemberantasan korupsi semakin bisa menyelamatkan aset negara di masa mendatang, dan peningkatan PNBP juga harus diutamakan untuk pemulihan keuangan negara dan mitigasi pencegahan korupsi. Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi. Ia ingin KPK, Kejagung, dan juga Polri fokus mencegah, bukan hanya menangkap para pelaku korupsi. Undang-undang ini bagus karena akan merampas aset koruptor dan sama halnya ketika Jokowi membentuk Satgas BLBI untuk menagih utang para debitor. Dan kalau tidak sanggup bayar, maka aset akan disita. Ini cara baru yang lebih keren menurut saya. Memiskinkan koruptor adalah langkah yang lebih tepat ketimbang hukuman mati. Karena apa? Kalau hanya hukuman mati, harta mereka bisa diwariskan kepada keluarga, anak, cucu, serta cicit. Keluarga mereka tetap kaya, enak aja. Tapi kalau koruptor dimiskinkan, aset dirampas atau disita, mereka tak bisa berkutik, lama-lama juga stres sendiri dan semoga tidak jadi gila. Seperti tadi dikatakan, melarat kadang lebih mengerikan ketimbang mati. Lagi pula, coba lihat apakah koruptor saat bebas wajahnya lesu seperti kurang darah? Tidak, mereka bisa dada-dada dan senyum lebar di depan awak media. Jarang sekali mereka sengsara setelah bebas nanti. Yang penting adalah implementasinya yang harus serius dan juga tegas. Semoga saja tahun depan beneran selesai sehingga tidak ada lagi calon koruptor yang berpikir bisa cuan berapa banyak dari korupsi. Lalu, buat nyogok berapa banyak selama di penjara, habis berapa banyak, dan setelah hidup masih ada sekian banyak yang cukup untuk goyang kaki seumur hidup. Sedangkan hukuman dengan cara memiskinkan koruptor ini lebih bikin takut karena jadi miskin. Keluarga koruptor yang juga menikmati uang hasil korupsi juga harus dijatuhi hukuman yang sama. Kalau pemerintah berhasil merampungkan undang-undang ini, maka Jokowi akan dikenang sebagai presiden paling bernyali. Meskipun sebelumnya sudah banyak sekali buktinya, Satgas BLBI contohnya, yang menargetkan kelompok yang selama ini hidup nyaman dan tidak terusik. Dan nama-nama ini bukan orang sembarangan. Jokowi ternyata berani mengusik, bayar hutang atau aset disita. Tommy Soeharto sudah merasakan sendiri seperti apa ketegasan Pak Jokowi. Pak Jokowi memang berbadan kurus, bukan jenderal, tapi nyali lebih sadis dari jenderal sekalipun. Tidak peduli siapa yang terlibat, kalau salah maka akan disikat. Sudah saatnya para koruptor merasakan yang namanya neraka kehidupan, yaitu jadi miskin saat bebas dari penjara. Semoga tak ada lagi koruptor dengan senyum menjijikan, lenggak-lenggok seolah merasa tidak berdosa dan bisa berpolitik lagi. Pak Jokowi memang bikin gerah banyak orang. Wajar kalau banyak demo sampah yang menuntut dia mundur. Tapi salut deh buat Pak Jokowi. Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental.
Dan kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan.